alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah melalui proses persidangan yang memakan waktu kurang lebih 6 bulan, akhirnya Kamis 27 Oktober 2016, Majelis Hakim yang terdiri dari Kisworo, Partahi Tulus Hutapea, dan Binsar Gultom menjatuhkan vonis bersalah bagi Jessica Kumalo Wongso dan mengganjar dengan hukuman 20 tahun penjara. Sebagaimana diketahui berdasarkan keyakinan Majelis Hakim, Jessica yang juga sahabat Iwayan Mirna Salihin melakukan aksinya di Cafe Oliver 6 Januari 2016. Jessica membantah semua tuduhan dan keyakinan Majelis Hakim. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Kalau Yang Mulia dapat berhenti sejenak dan membayangkan berada di posisi saya, Yang Mulia akan bisa mengerti kenapa saya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengapa semua ini sangat membingungkan. Bagaimana bisa orang berbuat jahat seperti ini terhadap saya. Jessica tidak sendirian. Sejumlah pakar hukum pidana menyatakan bahwa berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, Jessica tidak dapat divonis bersalah. Dalam rumusan delik material itu penentuan kausalitas menjadi kata kunci. Bicaranya bukan siapanya dulu, tapi orang itu mati karena apa. Ternyata dalam satu proses pembuktian, ini ada 2 tahap dalam konteks itu. Ketika pada 70 menit setelah meninggal, organ tubuhnya diambil sampel untuk dites otopsi atau dites. Hasilnya adalah negatif racun. Yang kedua, setelah 3 hari dites kembali, kemudian lambungnya terbukti ada racun sianida. 3 bulan kemudian, di sini persoalannya. 3 bulan kemudian, tanggal 11 April, melakukanlah tes percobaan. Dan kesimpulannya yang saya tidak masuk logika dan hanya Tuhan yang tahu, dalam kesaksiannya menyatakan bahwa racun tersebut dimasukkan kurang lebih jam 16.30 jam 6 Januari. Padahal diteliti 11 April. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menentukan menit dan jamnya? Kalau meleset di 5 menit aja, jam 16.24 menurut CCTV, kopi tersebut di tangan si Agus. Itulah pelanggaran utama Keting Bewes tadi, Pak. Namun demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa Jessica telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin. Sederhana aja logikanya. Seseorang pesan kopi khusus ditunjukkan kepada dia. Nah, tapi setelah datang langsung diteguk satu sedap begitu. Tidak lama kemudian kibas-kibas mulut itu tadi, dia yang kita lihat korosifnya racun itu, yang langsung terbakar itu yang paling menonjol sekali bagi kita. Baru kita kaitkan kembali tujuan apa sih datang lebih awal. Nah, jadi sekarang apakah itu betul asli nangis orang? Katanya kan ada yang nangis bahagia, ada yang nangis sedih, ya kan? Tapi ada juga nangisan atau bagaimana? Loh, disitulah kalau ada hakim membuat pertimbangan seperti itu, tidak usah itu dikomentari, lebih bagus itu dituangkan nanti di dalam semua di dalam apa itu memori banding. Vonis hakim telah dijatuhkan kepada Jessica. Namun sekali lagi, kasus ini masih menyisakan pertanyaan, apakah Jessica Kumalo Wongso benar-benar melakukan pembunuhan terhadap Mirna? Cukupkah keyakinan hakim semata dijadikan sandaran atas vonis bersalah bagi Jessica? Mari kita ikuti diskusi Indonesia Lawyers Club.
Indonesia Lawyers Club. Jangan menangis sayang, ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Jangan menangis sayang, ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Kita satu balaskan kau jelang. Jangan menangis sayang, ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Thank you. Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Jessica. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali dalam tema Jessica. Nama yang sangat terkenal dalam bulan-bulan terakhir ini, malah mengalahkan terkenalnya Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas.
Banyak yang mempertanyakan kenapa Jessica, dan ini udah basi, udah minggu lalu. Toh yang paling hangat sekarang demo tanggal 4. Kenapa enggak demo tanggal 4 yang dipersoalkan? Kenapa bukan protes terhadap Gubernur DKI yang kita diskusikan? Jawaban kami hanya satu. Demo tanggal 4 belum terjadi. Sementara vonis Jessica sudah terjadi. Dan sebagai Indonesia Lawyers Club, tentu diskusi publik tentang Jessica yang walaupun sudah divonis tapi tetap berlanjut lebih patut untuk kami kupas di forum ILC ini. Tapi sebelumnya saya minta aplaus dulu untuk Kikan dengan lagunya Karma. Hukum karma maksudnya. Asal bukan hukum karni aja. Pemirsa, banyak orang bertanya kepada saya sebelum vonis ini jatuh, Jessica bersalah atau tidak. Bahkan setelah vonis jatuh. Sebelum vonis jatuh, jawaban saya bilang secara perasaan ya, insting, iya. Secara bukti saya ragu. Ternyata vonisnya bersalah. Dan tentu saja putusan hakim yang harus kita hormati, kalaupun kita berpikir yang lain. Ilmuwan menurut saya, ilmuwan mencari kebenaran. Filosofi mencari moral. Pengadilan pidana mencari bukti yang reasonable doubt, kata Alan Deswiter. Kita mulai diskusi kita, saya mau ke Ibu Imelda Wongso, Ibunda Jessica. Selamat malam, Bu. Saya ikut prihatin dengan apa yang terjadi sama anak Ibu. Ibu pilih Ibu sendiri, mungkin nggak anak Ibu melakukan tuduhan atau putusan yang dibacakan hakim? Nggak mungkin, Pak. Apa alasan Ibu mengatakan tidak mungkin? Apa alasannya Ibu mengatakan tidak mungkin? Untuk apa anak saya berbuat begitu? Untuk apa? Iya. Pernah nggak Jessica misalnya cerita nggak suka sama temannya yang bernama Mirna? Nggak pernah. Mereka teman baik, Pak. Nggak pernah ada masalah. Ibu sering ketemu anak Ibu dan almarhumah Mirna juga? Mirna waktu di Australia saya sering ketemu. Apa Ibu rumahnya berdekatan di Australia? Enggak dekat sekali. Dibilang jauh juga enggak. Tapi sering ketemu di rumah Ibu atau di... Tidak, mereka enggak pernah ke rumah Ibu. Ketemu di waktu pulang kuliah. Pulang kuliah. Ya. Ketemu di jalanan. Di jalanan. Janjian sama Jessica. Pernah nggak Ibu mendengar dia ada katakanlah selisih paham? Kan biasa orang berteman berselisih paham. Tapi setahu saya nggak pernah, Pak. Setahu saya nggak pernah. Orang-orang dewasa setua saya aja ada yang bermusuhan juga, Bu. Apalagi anak-anak muda gitu. Tapi setahu saya nggak pernah ada perselisihan apa-apa. Mereka berteman juga bukan berdua aja, berempat, Pak. Di Australia itu berempat. Yang dua lagi kan tahu. Jadi kalau saya nggak tahu, yang dua lagi masa nggak tahu.
Dari teman kecil, akrab. Ibu kan tentu dekat dengan anak Ibu. Ada gak misalnya dianya emosional, dianya suka bertengkar? Jessica itu orangnya sabar, Pak. Cuek, dia nggak pernah emosional. Emosional apa? Belakangan ini aja dia kerja, stres dengan kerjaannya. Lainnya nggak ada, Pak. Kok menurut catatan polisi yang ada di situ banyak tindakan Jessica yang sampai berurusan dengan polisi? Ya itu kan dia pacaran, biasalah Pak, orang pacaran. Itu kan pacaran, urusannya cuma nama pacarnya satu orang aja. Urusan dengan siapa? Satu orang aja. Nggak ada orang lain. Jadi maksud Ibu sasaran kemarahan dia hanya kepada satu orang itu saja? Iya, memang satu orang. Laporannya itu hanya satu orang, semua satu orang, nggak ada laporan lain. Kalau kecelakaan itu kan kecelakaan. Siapa yang mau Pak kecelakaan? Laporannya dari satu orang. Pacarnya yang laporin. Ketika kejadian Bu di KP Oliver, Jessica kan ketemu Ibu pulang sampai akhirnya ke hotel ditangkap polisi. Jessica lapornya ke Ibu bagaimana? Enggak, itu enggak ketangkep polisi langsung, enggak bener Pak. Itu Jessica di rumah saya tiap hari wartawan nungguin. Kita nggak bisa keluar. Kalau lawyernya di rumah, saya nggak apa-apa di rumah. Terus lawyernya kebenaran kan pulang ke Surabaya. Terus kita di rumah itu merasa tidak nyaman. Mau keluar nggak bisa, semua keganggu. Wartawan pada di depan rumah. Kita mau keluar mobil aja susah buka pintu. Tapi hari pertama ketika kejadian, dia lapor apa ke Ibu? Temannya meninggal gimana? Saya masih belum di Jakarta Pak, saya masih di Australia. Oh, lagi di luar. Ya di rumah waktu itu siapa? Di rumah ayahnya. Ayahnya? Iya. Oh iya, di sidang kok ayahnya nggak muncul Bu? Iya, soalnya ayahnya nggak kurang sehat. Kurang sehat? Iya. Tapi ada di rumah? Ada. Bukan di luar negeri? Enggak. Setelah divonis, apa kata Jessica kepada Ibu? Sedih Pak, kecewa. Ibu sepertinya yakin benar Jessica tidak bersalah. Tentu Pak, yakin benar. Saya tahu anak saya siapa, Jessica. Saya nggak ngedidik anak untuk berbuat begitu Pak. Saya keluarga baik-baik. Tentu saya yakin, apalagi ya Jessica anak yang paling kecil. Dia itu paling penurut sama saya. Saya tahu banget dia orangnya. Kalau soal mendidik Bu, tentu sebuah orang tidak ada yang mendidik anaknya sampai membunuh orang. Tapi terlalu banyak kasus pembunuhan kan di muka bumi ini. Pasti bukan karena didikan orang tuanya. Ya tergantung keluarganya juga Pak. Kalau saya kan apa yang mungkin Ibu bisa katakan untuk meyakinkan seluruh publik bahwa anak Ibu tidak mungkin melakukan itu? Ya memang tidak mungkin, anak saya orang biasa-biasa. Anak gak tahu apa-apa, dia tuh gak tahu apa-apa, anak polos Mak. Sama kayak Armahum sama yang lainnya. Anak polos gak tahu apa-apa. Mana mungkin Pak berbuat gitu, punya pikiran kayak gitu tuh gak mungkin Pak. Hidup dia tuh senang. Hidupnya sukses. Udah dikasih karunia bagus sama Tuhan, kok ngapain gitu loh Pak. Tapi katanya belakangan dia kehilangan pekerjaan. Enggak benar Pak, kehilangan pekerjaan. Banyak yang orang mau pakai dia. Teman dia milih. Enggak Pak, enggak kehilangan pekerjaan. Dia tamatan apa Bu? Desainer. Desainer. Kenapa dari desainer kok katanya kerja di ambulan? Loh, perusahaan ambulan itu ada tukang desainnya Pak. Oh, di desain. Jadi bukan ambulan masa nggak ada tukang desainnya Pak? Oh, bukan. Ada accountingnya, ada desainnya, ada fotografernya. Pakai Pak orang kayak gitu-gitu.
Perusahaan ambulan tuh butuh desainer. Oh, dia di perusahaan ambulan itu. Iya. Itu logo-logo yang bajunya. Gak kesannya selama ini seolah-olah dia keliling dengan ambulan, ngambil korban. Pak. Dia desainer di sono Australia itu nggak sembarangan, Pak. Kalau titelnya desainer ya sekolahnya, kerjanya desainer, nggak bisa melenceng, Pak. Mana bisa melenceng di situ kerja? Dia interior design. Bukan. Apa, Bu? Multimedia. Oh, Dia multimedia. bikin desain logo mobil ambulan, terus bikin brosur. Setiap tahun kan brosur ganti. Kenapa dia berhenti dari situ? Enggak berhenti, Pak, dia. Oh, masih kerja. Oh, bukan kalau dia mau kerja masih diterima. Bukan berhenti. Dia ke Jakarta mau cari kerjaan. Ya itu kan namanya anak-anak ya. Kalau ngomong itu kan begitu. Tapi menurut saya tidak. Dia izin siapa cari kerja di Jakarta? Masa mamanya? Kan saya belum tahu. Ya dia mungkin ngomong aja sama temen. Asal ngomong gitu. Tapi dia, kan enggak. Dia berapa orang bersaudara? Punya kakak 2. 2, perempuan dua-duanya atau ada lakinya? Kakak laki sama perempuan. Dia anak paling kecil, iya. Paling bontot. Iya. Baik, Bu. Kita lihat sebentar pemirsa.